Finding your ikigai. Waktu saya mempersiapkan ini, teman-teman, yang kebayang saya itu ada film kartun itu ya. Film apa? Ikan Nemo itu ya. Ya warnanya kayak gitu, orange. Dia mencari-cari di antara karang-karang dan tumbuhan laut, mau kembali ke rumahnya, kan begitu saya ingat itu ceritanya. Jadi apakah kita sudah menemukan ikigai kita? Wah, ini menarik sekali ya. Apa itu ikigai? Kita lihat dulu. Ya. Tadi Susi udah katakan, ikigai itu terdiri dari dua penggalannya kata. Jadi itu adalah iki itu adalah kehidupan, hidup ya. Jadi gai itu berarti, bermakna. Jadi filosofi orang Jepang tentang ikigai ini, ya, konsep yang diajarkan oleh ikigai ini adalah bagaimana kita menemukan kehidupan yang bermakna di tengah-tengah dunia ini. Ya, bagaimana supaya kita mempunyai umur yang panjang dan berbahagia di dalamnya, seperti itu, ya. Jadi kapan ini ikigai ini dipopulerkan ya? Memang sekarang ini baru dipopulerkan setelah ditulis oleh seorang neurologi ya. Kalau nggak salah diterbitkan terjemahannya oleh Gramedia. Jadi ini kembali booming. Ikigai ini sebenarnya ditulis sudah lama sekali ya, tahun 700-an ya, abad ke-7-an ya. Nah, ini merupakan pada periode Heian. Heian itu pada zaman keemasan Jepang ya. Waktu itu tahun 794 sampai 1185. Ini merupakan zaman keemasan Jepang dalam ekonomi, sastra, ya, arsitektur dan agama. Ini mulai adanya ikigai ini. Nah, ikigai ini sebenarnya nanti kita lihat bahwa sesungguhnya ikigai ini bukan hanya satu filosofi atau seorang filsuf yang menuliskan tentang ikigai ini, tetapi ada beberapa di dalamnya ya, digabung dan dibentuk. Kemungkinan ini merupakan kekaisaran atau pada saat itu yang menggabungkan menjadi sebuah filosofi ajaran yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat Jepang ya, seperti itu. Ya, ada 10 bab ya, chapter di dalam ikigai itu, buku tersebut. Kita coba akan ngupas secara singkat aja karena waktu kita juga singkat ya. Pertama itu adalah menerapkan ikigai. Ya. Bagaimana menerapkan ikigai itu, menemukan sebuah kehidupan yang bermakna itu melalui pertemanan itu ya. Hidup bahagia dan umur panjang. Itu yang chapter pertama. Yang kedua, menemukan alasan hidup. Apa yang membuat bersemangat, apa sih yang membuat saya tetap bersemangat di dalam hidup. Nah, itu akan dapat dijalankan dengan baik dan orang akan berminat dan mau berumur panjang seperti itu. Apa keterampilan saya? Ya, saya harus kembangkan keterampilan saya supaya hidup saya ini bermakna bukan saya saja, tetapi bagi orang-orang di sekitar saya. Bagaimana saya melakukan keterampilan, kelebihan saya mencari nafkah. Ya. Kemudian apa yang dunia ini butuhkan. Karena dengan memahami itu bahwa perlu dunia ini membutuhkan ini dan itu, maka itulah yang menjadi aktivitas yang saya kerjakan, ya itu yang kemudian bisa menjadi kekuatan saya mendapatkan nafkah, seperti itu ya. Kemudian ini yang masih di dalam rahasia panjang umur, menemukan ikigai dan
kerjaan terus-menerus. Jadi kalau kita sudah menemukan poin-poin itu tadi, alasan hidup tadi, maka kita akan menjadikan sebuah kelebihan kita, pekerjaan itu terus-menerus kita kembangkan seperti itu. Nah, kalau kita membandingkannya dengan ayat Alkitab, ya ini semua ada paralelnya ya. Coba kita lihat satu bagian, mohon bisa ditampilkan Efesus 1 Efesus 3, 6 ayat 1 sampai 3. Ini Rasul Paulus katakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi." Panjang umur dan berbahagia tidaklah sesuatu yang salah yang ditulis di dalam Ikigai ini. Tetapi ada sebuah dasar tolak belakang dari alasan tersebut yang berbeda kalau kita tinjau dari firman Tuhan. Ya, kalau tadi Ikigai dia menggali dari potensi dirinya, kalau kita lihat ya, menemukan ikigainya, mencari dan menemukan ikigainya, berteman, terus mengembangkan potensi dirinya, mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan katakan mencari kebahagiaan dan panjang umur tadi di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 adalah hormatilah orang tuamu, taatilah, ya, itu berulang-ulang disampaikan. Kita juga bisa lihat di dalam Ulangan, di dalam Keluaran, di dalam Perjanjian Lama ya. Penekanan akan taat dan hormat kepada orang tua di dalam Tuhan itu terus-menerus didengungkan. Ya, baik di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama tadi. Bahwa itu sangat penting untuk kita mau hidup panjang umur dan berbahagia di dunia ini. Ya, jadi itu kita bisa menemukan perbedaannya ya dari Ikigai. Kemudian kita lihat lagi. Di dalam Mazmur 146 ayat 2 itu dikatakan puji dan sembahlah Tuhan ya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini bagian yang ayat 2-nya ya. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ya, kita juga melihat bagaimana manusia diciptakan Tuhan. Bisa tampilkan itu tolong. Kejadian 1 ayat 27 28 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bisa tolong ditampilkan? Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan ya. Kemudian di pasal 2 ayat 15 ya. Melengkapi ini ya. Saya kutip dari Kejadian pasal 2 ayat 15 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia, kalau kita lihat tadi, dengan gambar dan rupa Allah, kemudian menempatkan di dalam Taman Eden, punya tujuan dan maksud bukan hanya sekedar bahagia dan panjang umur. Tetapi Tuhan punya tujuan, maksud menciptakan kita. Jadi kita udah tahu tujuannya hidup kita ini. Di Mazmur tadi dikatakan 146 ayat 2, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Di dalam Kejadian 1, Kejadian 2 dikatakan Tuhan menciptakan baik laki-laki maupun perempuan menurut gambarnya. Diciptakannya dan Tuhan memberi mandat kepada manusia itu untuk memelihara, mengusahakan bumi ini. Artinya itulah tujuan hidup kita, bukan hanya sekedar untuk keinginan kita berbahagia dan panjang umur. Tetapi ada maksud Tuhan yang kita harus tahu di balik itu. Kita lanjut
yang bagian ketiga. Jangan banyak stres di dalam Ikigai ini diajarkan, jangan banyak stres. Ya, jaga kesehatan fisik dan pikiran melalui olahraga, yoga, berinteraksi. Ya, hindari rutinitas. Ya, jadi lebih cool, ya, lebih tenang isi hari-hari ini. Ya, baik, itu tidak ada yang salah di situ ya. Bahwa kita juga diajarkan di dalam Alkitab berkontemplasi, merenung di hadapan Tuhan ya, di dalam doa kita, di dalam perenungan firman Tuhan. Yang keempat, nah kalau kita perhatikan yang 1 sampai 3 tadi ya, itu bagaimana mengolah diri ini sedemikian rupa, tahu untuk mendapatkan panjang umur, bahagia itu. Diajarkan juga di bagian 4 ini ada terapi monita. Jadi ini yang tadi saya bilang ada gabungan-gabungan. Ini ada gabungan dari ajaran ya. Terapi monita ini apa? Terapi melepas stres ya, seperti itu. Ya, kemudian yang bagian 5 kita cepat-cepat aja nih ya, 30 menit soalnya waktunya. Menekuni pekerjaan dan hobi ya. Guna awet muda. Jadi awet muda itu bukan hanya skincare dan lain sebagainya dikatakan di sana ya, bukan hanya perawatan kecantikan ya, ke salon, tidak, tetapi juga menekuni pekerjaan bisa awet muda ya, menekuni hobi. Tentulah ini sesuatu yang tidak salah, bahwa menekuni hobi sekaligus kalau hobi itu pekerjaan kita adalah hobi kita, tentu kita akan mengerjakan dengan sepenuh hati dan tidak pernah merasa bosan. Kita nggak pernah lompat satu perusahaan ke perusahaan lain, kita nggak lompat dari satu bagian job pekerjaan ke bagian daripada bidang job lainnya seperti itu. Maka kita akan menjadi orang yang sangat awet muda ya. Kita tidak stres dikatakan seperti itu. Nah, di dalam Alkitab kita juga temukan bukan hanya hal-hal seperti ini, tetapi hati yang gembira adalah obat ya katakan. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab ya. Nah, itu juga di dalam Amsal 17 ya diajarkan seperti itu ayat 22. Kemudian kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Jadi kalau saya lihat Ikigai ini mirip-mirip dengan talenta ya, harus dikembangkan. Kita menemukan di sana apa yang Tuhan berikan kepada kita, potensi yang ada pada diri kita, bakat kita yang terus harus dikembangkan. Karena dengan demikian maka kita akan tahu siapa diri kita, apa kelebihan kita, kekurangan kita, dan apa yang harus kita pupuk atau kembangkan potensi kelebihan kita yang akan menjadi sesuatu kekuatan di luar sana. Ya tadi kalau kita lihat bagian poin awal 2 tadi, dikatakan dia akan bisa memenuhi marketplace ya, apa yang diperlukan di dunia ini dengan kita mengembangkan talenta kita. Tentu dengan demikian kita akan memiliki kekuatan lebih daripada orang lain di bidang yang Tuhan berikan kepada kita dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki talenta yang sama dengan kita. Memang di Jepang saya juga pernah dengar bahwa mereka itu menggali sesuatu keahlian itu sampai sangat detail sekali. Misalkan kalau seorang ahli dokter gigi, dia di sana ada satu bidang dokter gigi, bukan secara umum dokter gigi saja, tetapi gigi misalnya geraham, ada keahlian khusus dikembangkan seperti itu. Nah hendaknya demikian kita memahami dalam firman Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana kita mengembangkan talenta kita. Terus menerus kita gali terus sampai memang itu menjadi sebuah kekuatan yang melebihi orang-orang di luar sana. Ya. Berikut, ini yang chapter ke-6. Mencegah stres, ya ada tips lansia Okinawa. Rupanya di dalam provinsi atau kota Okinawa ini banyak
orang tua yang berumur 100 tahun, bahkan 120 tahun ke atas. Memang banyak orang hidup lanjut usia dan berbahagia di sana. Sehingga mereka diminta untuk bersaksi tentang bagaimana mereka hidup. Inilah yang digambarkan penduduk Okinawa. Bangun pagi, berkebun, rapikan rumah, dan bersosial dengan tetangga. Ketemu siapa saja, orang asing sekalipun, tebarkan senyum. Hindari perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang. Ciptakan, luangkan waktu untuk kunjungan anak cucu, untuk keakraban, untuk bersukacita di dalamnya. Bangun pagi, kamu lebih banyak waktu untuk menenangkan diri dikatakan. Supaya kamu bisa lebih memikirkan, lebih merenungkan tentang tujuan untuk hidup bahagia dan panjang umur. Berkebun, dari kebunmu lah kamu menghasilkan sayur untuk kamu konsumsi, itu akan lebih sehat ya, dengan mengurangi pupuk-pupuk buatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Terapi rumah, merapikan rumah juga merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dinikmati. Ya, bangun pagi ya, jadi sebuah rangkaian kamu juga bisa banyak mengerjakan di dalam pekerjaan di rumah. Ya, tetangga harus setiap hari harus bersosial, harus bercakap-cakap, harus ada komunikasi. Itu yang diajarkan di chapter 6 ya. Kemudian diet Okinawa. Nah, ini ada istilah harahachibu ya. Ini sebuah filosofi tentang hidup diet, makan jangan melebihi daripada 80%. Jadi jangan sampai kekenyangan ya. Nanti makan siang jangan lupa, jangan 80% katanya. Perutnya jangan diisi sampai full, bahkan berlebih kadang-kadang kita. Kita itu matanya jahat. Mulutnya itu kepingin terus kalau lihat sesuatu yang enak tuh makan, padahal perutnya udah full. Ya, itulah kita. Jadi ini diajarkan supaya tidak serakah dan nikmati makanan-makanan hasil kebun dia tadi, seperti itu ya. Mereka memakai mangkok yang kecil sengaja, menciptakan sedemikian rupa. Ya, supaya dengan mangkok yang kecil mereka makan cuma 80%. Namun 80% itu katanya harus punya banyak kalori, tinggi protein, rendah kalori, tinggi protein. Ya, seperti itu. Ya, jadi mengandung nutrisi yang mencukupkan kehidupan mereka sehari-hari. Ini ya, baik sekali ya buat kita semua. Ya, seperti itu. Nah, di dalam satu lagi ya, masih ada nomor 8. Nah, ini diajarkan juga minum teh hijau ya. Makanya kita kenal ocha ya, terkenal sekali Jepang. Kenapa? Karena ini mengandung antioksidan yang tinggi sekali. Jadi minumlah supaya kamu awet muda, supaya kamu nggak banyak keriput-keriput, supaya umurmu panjang, supaya apa yang sudah masuk ke dalam tubuhmu, racun itu bisa dikuras. Seperti itu ya. Nah, ini yang diajarkan di chapter 8 ya. Makan dan minum tinggi antioksidan. Salah satunya itu ya, ocha tadi ya. Nah, di dalam firman Tuhan kalau kita bandingkan dikatakan demikian di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sepenuh hati ya. Ini ayat saya sangat senang ayat ini ya. Saya menemukan inilah talenta Tuhan berikan kepada saya. Dengan tangan-tangan saya yang sangat cekatan. Tangan saya ini nggak boleh berhenti bekerja. Seperti itulah saya membayangkan. Karena saya nggak bisa lihat sesuatu yang kelihatan kurang sempurna, saya akan bereskan. Saya lihat sesuatu yang kotor, saya akan bereskan. Saya sesuatu yang ini lebih baik, saya harus kerjakan. Itu yang saya alami ya. Nah, kiranya ini juga bagian daripada firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ini juga diajarkan bukan hanya di Ikigai. Di dalam Alkitab juga diajarkan kepada kita. Untuk kita rajin, untuk kita mengerjakan sesuatunya. Jangan bermalas-malasan. Bangun pagi, ayo. Jangan
bangun siang-siang supaya banyak waktu yang kita bisa kerjakan. Saya ingat dulu di pemuda saya bisa pernah sampaikan khotbah bahwa anak-anak muda sekarang, zaman sekarang ini kepingin instan. Generasi Z ini, pokoknya sekali sikat udah dapat duit selesai. Tapi berhenti di situ. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih daripada itu. Itu orang dunia. Ya, kita boleh mau sesuatu yang instan, tetapi setelah dapatkan sesuatu, bukankah masih banyak waktu yang berikan kepada Tuhan berikan kepada. Isi setiap waktu itu dengan cekatan, pakai tangan untuk bekerja, pakai tangan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Maka kita dalam satu hari kalau bisa mengerjakan 10 pekerjaan menghasilkan nafkah, maka orang dunia yang saya tadi sampaikan, generasi Z yang sudah dapat terus puas diri, dia cuma dapatkan 10:1, tentu kita unggul. Itulah seharusnya nilai-nilai yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kemudian di bagian 7 tadi diet, makan secukupnya, ya. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya secukupnya, kita diajarkan untuk puas diri, tidak serakah. Ya, mata memang senang lihat yang enak-enak, jahat tapi hati-hati. Mulut juga harus mempertimbangkannya, jangan semua dilahap. Ingat Daniel dan Timotius. Daniel ya di dalam hidupnya kau perhatikan. Begitu mendahulukan Tuhan daripada kepuasan dunia. Dengan apa yang dipikirkan, hikmat dunia, kebijaksanaan dunia. Bahwa dengan makanan-makanan raja ini dia bisa akan sehat. Tetapi Daniel tidak demikian. Ya, kita perhatikan. Timotius juga diingatkan sama Paulus ya. Bahwa dia harus menjaga makan. Karena dia ada sakit, minumlah sedikit anggur ya, seperti itu. Supaya hidupnya sehat, menjaga kesehatan. Ya bukan hanya Ikigai saja mengajarkan untuk makan makanan tinggi antioksidan. Tetapi firman Tuhan yang jauh lebih sebelum abad 7 ini nongol, sudah mengajarkan demikian rupa. Ya ini bagian yang terakhir, chapter 9. Gerakan radio Taiso ini ya, sempalan lagi ada tambahan ajaran. Jadi bergeraklah meskipun yang sederhana ya, diajarkan situ gerakannya cuma muter-muter begini aja. Ya, begini saja muter. Itu pun udah cukup ya di dalam Ikigai ini. Karena dengan kamu bergerak ya, katakan diajarkan waktu itu ya di radio Taiso katakan. Dengan kamu bergerak ringan sesederhana apapun secara teratur terus menerus itu merupakan sebuah kegiatan yang akan menyehatkan tubuhmu ya, itu akan membuat kamu lebih langsing seperti itu ya. Dan yang terakhir ini sebenarnya bagian ini adalah kesimpulan yang saya lihat ini, kesimpulan dari chapter 1 sampai 9 ya, intinya di situ sebenarnya. Panjang umur, hidup sehat, bahagia, bisa diwujudkan dengan pola makan sehat, rajin bergerak ya. Kalau kita perhatikan ini mewakili. Kemudian mencari tujuan hidup guna menyemangati hidup. Ya, fokuskan energimu pada tujuan hidup. Ya, jadi diajarkan di situ supaya kamu sudah menemukan bagian daripada kelebihan kamu, itu kamu terus kembangkan. Kamu terus kerjakan seperti talenta tadi yang saya jelaskan. Bahwa itu menjadi tujuan hidup baru yang terus-menerus kamu kerjakan akan membuat kamu bergairah. Ada sesuatu temuan baru lagi yang kamu fokus tujuan yang kamu kerjakan. Tadi kamu sudah mendapatkan findingmu, menemukan finding ikigaimu bahwa kamu menyulam misalnya. Tetapi di kemudian hari itu dikerjakan dan dikembangkan lagi, kamu menemukan temuan-temuan yang lain lagi dalam kelebihan dalam dirimu. Ya, misalnya kamu senang sekarang membuat bakiak, ya sepatu sendal dari kayu. Kamu kembangkan terus itu menjadi sebuah gairah kesenangan yang kamu kerjakan yang bisa continue terus menerus ya. Ya, sangat manusiawi sekali ya, norma-norma di tengah masyarakat yang mengajarkan demikian rupa juga petua-petua hidup
manusia di tengah-tengah dunia ini ya, seperti itu. Maka kita akan lebih fokus mengerjakan sesuatu dan berenergi ya. Nah, tetapi satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa di dalam Paulus mengatakan ke dalam Kolose 2 ayat 23a, memuaskan hidup duniawi ya. Semua pekerjaan-pekerjaan itu hanya memuaskan duniawi. Tidak salah sih, tetapi kalau yang salah adalah apabila kita hanya berfokus pada hal-hal yang seperti demikian. Kita mensejajarkan sama apa yang diajarkan Tuhan. Bahkan kita meninggikan ajaran Ikigai ini dan menurunkan Alkitab ya. Tidak. Tetapi Alkitab lebih unggul. Tadi saya sudah buktikan kepada kita bahwa jauh sebelum Ikigai ini ada, Alkitab sudah mengajarkan bagaimana hidup yang berhikmat, yang bijaksana, untuk hidup panjang umur, hidup berbahagia, untuk mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sebuah gairah dan semangat energik di dalam hidup kita. Nah, saya akan tutup bagian firman Tuhan ini dengan kutipan. Ini pernah saya sampaikan kemarin di Pemuda ya, bagus sekali ini ya. Ini tunggu, ada satu lagi ya di sini. Budaya Jepang, benda tidak sempurna adalah benar-benar indah. Ya tadi itu ya, mereka juga menerima bahwa misalnya kayak cangkir retak itu justru itulah seni, dia bilang, contoh seperti itu biarkan aja dia retak. Ya itu, jadi hidup ini nggak perlu harus sempurna seperti itu, menerima apa adanya. Ya itu budaya Jepang juga ada di situ ditulis. Temukan banyak kesenangan di dalam keseharian. Ya, jangan terlalu stres dengan tidak sempurna. Ya seperti itu. Udah terima aja kalau nggak sempurna, nggak usah stres dia bilang ya. Jadi intinya stres itu benar-benar dikelola. Nah berikut saya akan tutup ya, ada bagian firman Tuhan yang ini sangat menguatkan kita, harusnya menjadikan kita semakin berhikmat, semakin bijaksana dalam menilai berbagai ajaran kebenaran manusia. Ya kemarin di Pemuda ya, di IYF mengenai kebenaran manusia. Nah ini kita harus jadikan firman Tuhan di atas semua ajaran manusia. Ajaran manusia itu ada benar ya, bukan tidak ada. Bahkan Tuhan bisa pakai Ikigai dan lain sebagainya untuk mengingatkan kita, menegur kita, menasehati kita, ya, mengajar kita untuk lebih baik. Tuhan bisa pakai itu, ya. Tetapi kita harus insafi, kita harus sadari firman Tuhan melebihi Ikigai dan berbagai pengetahuan filsafat hidup dunia ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 6a dan Roma 11:36a, ini menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran Allah sejatinya. Kebenaran itu bersumber dari Allah. Jadi segala sesuatu yang diajarkan manusia itu secara teologis bahwa itu semua berasal dari Allah. Tidak ada sebuah atau sesuatu ajaran yang adalah yang benar itu nongol seketika, nongol dari manusia itu sendiri. Karena itu semua sumbernya dari Allah. Kristus ya adalah kebenaran itu. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6a, aku, Tuhan Yesus menunjuk pada dirinya, akulah jalan dan kebenaran itu. Ya, jadi tidak ada satupun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itulah kebenaran itu sendiri. Tetapi orang dunia, mereka meninjau dari segi lain bahwa kebenaran itu bisa datang tidak dari agama, tidak dari Tuhan, tetapi dari manusia. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita percaya Alkitab mengajarkan tidak demikian. Sebab dari mana mungkin dia mempunyai otak kalau diselidiki lebih dalam? Dari mana penciptaan itu pada mulanya nongolnya? Manusia hanya bisa menciptakan sesuatu dari yang ada. Ya. Tetapi Tuhan ketika menciptakan manusia itu dari tidak ada. Dan Tuhan menghembuskan nafas ke dalamnya. Maka otak itu jadi dan otak itu punya kepintaran, punya
kebijakan, punya hikmat untuk menulis sebuah kebenaran. Itu ya, jadi Yohanes 14:6a itu Yesus mengatakan, akulah kebenaran itu. Jadi kebenaran itu adalah dari segala sesuatunya dari Tuhan ya. Di dalam Roma juga 11:36 juga dikatakan ya bahwa 6a itu, Roma 3:6a itu bicara soal sumber ya. Ini ya, segala sesuatu dari Dia, dari siapa? Dalam bahasa Indonesia sehari, Allah yang menciptakan segala sesuatu, juga termasuk pengetahuan, ilmu, kebenaran yang ditulis oleh para filsuf atau para cendekiawan, oleh seluruh manusia di muka bumi ini ya. Jadi sekali lagi bahwa ikigai tetap ada di bawah firman Tuhan. Nah, saya kutip dari buku Lead ya. Ditulis oleh Tony Reinke ya. Bunyinya begini. Di satu bagian awal dia tulis begini. Alkitab adalah saringan utama kita dalam membaca setiap buku. Ingat, Alkitab adalah saringan atau filter untuk kita membaca segala buku. Mau buku seberat apapun, kalau kita sudah memiliki dasar kekuatan, pengetahuan, pemahaman akan firman Tuhan, maka kita bisa menyelidiki, maka kita bisa menyaring ajaran itu benar apa tidak, filsafat itu benar apa tidak. Yang benar tentu tidak salah untuk kita pelajari, untuk kita dapatkan dari situ. Alkitab itu sempurna, cukup dan kekal. Semua buku lainnya sampai tingkat tertentu tidak sempurna. Kurang dan sementara saja. Nah, hari ini kita sudah lihat ikigai tadi. Ada yang kurang dan tidak sempurna. Dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Perhatikan ya, dari chapter 1 sampai terus. Menggali, mencari sendiri. Ya, dan menemukan itu. Sangat mengandalkan kekuatan diri sendiri. Pada firman Tuhan katakan, andalkanlah Tuhan senantiasa. Dan jelas firman Tuhan itu sempurna. Kenapa kita harus menjatuhkan diri, percaya kepada ikigai sepenuhnya. Mencari-cari tujuan hidup dan kebahagiaan melalui ikigai. Tuhan sudah mencari kita, Tuhan menemukan kita, dan Tuhan sudah menunjukkan melalui firman Tuhan, kamu yang sudah disediakan, kita sudah disediakan untuk menggali tentang talenta itu. Kalau kita temukan itu, maka kita pastilah akan mendapatkan apa yang dicari oleh manusia melalui ikigai. Nah, satu bagian lagi yang menarik dikatakan di dalam buku Lead ini oleh Tony, literatur buatan manusia mungkin menginspirasi, tetapi tidak diilhami seperti halnya Alkitab. Betul sekali, ya. Firman Tuhan ada diilhamkan oleh Tuhan, ya, diwahyukan oleh Tuhan di dalam Timotius 3:16 itu ya. Nah, literatur buatan manusia mungkin dimampukan oleh Roh Kudus untuk menunjukkan kebenaran Alkitab, tetapi tidak diembuskan oleh Allah sendiri, diilhamkan, diembuskan nafas Allah ya. Literatur buatan manusia mungkin saja berisi kebenaran, kebaikan, keindahan, tetapi juga bisa salah, tidak sempurna dan hanya bersifat sementara tadi ya. Jadi kembali lagi harus difilter dengan firman Tuhan. Dia bisa salah, jangan ditelan bulat-bulat apa yang buku di tangan kita yang kita baca, apa yang kita ingin beli. Ya, sekalipun buku rohani, ya, sekalipun buku fiksi dikatakan Tony lebih jauh bahwa Tuhan bisa pakai itu untuk menunjukkan isi Alkitab, ya. Jadi Tony mau menunjukkan bacalah semua buku, pakailah waktumu untuk membaca, pakailah uangmu untuk membeli buku dan membacanya. Karena dari situ pun Roh Kudus bisa pakai. Ya. Tetapi ada yang lebih penting. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Ya. Baca firman Tuhan karena itu sempurna. Sudah tidak perlu ditambahin lagi. Dan bersifat kekal ya firman Tuhan. Kiranya
firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sehingga kita sudah beda sedikit ya, karena waktu kita terbatas sudah. Ikigai bagus, bisa dipakai oleh Tuhan ya, tetapi ikigai bukan segala-galanya. Ikigai tetap di bawah firman Tuhan. Jangan prioritas baca ikigai, prioritaskan baca Alkitab. Amin. Nah, ingat, jangan seperti Nemo, finding your ikigai, nggak perlu. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah ditemukan talenta. Itu yang harus digali terus. Talenta itu berkembang terus. Hari ini kamu temukan kau senang nyanyi, besok-besok kamu mungkin temukan talenta lain yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Ya, supaya kamu mempersiapkan diri menjadi penginjil. Terus suatu saat mengganti Pak Galen khotbah di sini, mungkin itu talentamu. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita semakin bijak di dalam belajar tentang kebenaran manusia. Mari kita berdoa.